Halo adik-adik, selamat pagi semua. Welcome back di Ibadah Sekolah Minggu GKA Elion versi online. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita siapkan hati kita dulu ya. Nah, Cik Erni tak tahu pimpin dalam doa ya. Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini. Kami masih diberikan nafas kehidupan dan kami bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kami boleh beribadah kembali kepada Tuhan. Tuhan, berikanlah kami hati yang sungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah, padahal sebelum ini pandemi sudah membaik ya. Kita bisa jalan-jalan lagi. Bahkan sudah ada rencana untuk sekolah offline. Tapi tiba-tiba pandemi semakin parah lagi. Duh, kalau gini kapan dong ya pandemi berakhir? Betul Cepara, selama pandemi ini di rumah terus bosan ya. Gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa jalan-jalan, gak bisa ke mall, gak bisa ketemu teman-teman. Bener sih. Kita nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di rumah aja. Tapi Cik Erni dan Cik Farah ingat ya, kita hari ini masih hidup, masih bernafas. Itu karena anugerah Tuhan. Lebih penting lagi ya, sekarang nih kita masih bisa beribadah sama Tuhan, kita masih bisa bernyanyi, menyembah Tuhan. Itu kan karena anugerah Tuhan. Coba kita pikirin sebentar ya, bayangin di luar sana masih banyak orang yang sakit, harus ke rumah sakit. Belum lagi ada yang nggak punya rumah, mereka harus tinggal di jalanan. Padahal kan di luar banyak virus corona. Makanya kita nggak boleh lupa bersyukur. Dan meskipun di rumah aja, kita bisa tetap memuji Tuhan. Wah, iya benar ya. Yuk kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Kita mau menyanyikan Walau di Rumah Saja. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersuka cita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku
saja. Nah, meskipun kita cuma di rumah aja, tapi bukan berarti kita itu kalau di rumah ya tiduran, leye-leye, main game terus, chatting, lihat YouTube. Enggak, karena di rumah pun kita bisa melakukan banyak pekerjaan yang bisa bikin Tuhan happy. Karena Tuhan bilang kita ini adalah pekerjanya yang mulia. Hah? Pekerja Tuhan? Berarti maksudnya kita pegawainya Tuhan gitu? Bukan. Pekerja Tuhan itu maksudnya kita bisa melakukan apa yang bikin Tuhan happy. Contohnya nih, bicara yang jujur, bantu orang di rumah. Kalian juga bisa beribadah seperti hari ini dengan penuh semangat. Nah, yuk kita sama-sama nyanyikan Pekerja Kristus yang Mulia. Betul. Nah, kalau gitu, yuk adik-adik kita puji Tuhan dengan penuh semangat. Kita nyanyikan Pekerja Kristus yang Mulia. Telah lama ku cari-cari, telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerjanya, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku untuk jadi pekerjanya, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Bukan sembarang pekerja, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia raja segala raja. La la la, memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Sungguh amat istimewa, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan, supaya lewat firman Tuhan yang kita dengar, kita tahu apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, dan hidup kita berbuah banyak. Yuk, kita nyanyikan
firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, semakin besar. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Lause Caca. Tapi kali ini Lause Caca nggak sendirian. Lause Caca ditemani oleh Koko Timothy dan juga Cece Lapia. wah, senang sekali. Nah, hari ini Lause mau tanya dulu sama Timothy sama Levia. Pernah nggak ya kepingin barangnya orang lain? Ya. Kalau rasa kepingin barangnya orang lain, kira-kira anak-anak ngapain? Minta. Kalau minta terus nggak dikasih gimana dong? Jangan paksa. Kenapa nggak boleh paksa? Soalnya orang punya. Soalnya itu punyanya orang lain, betul. Iya. Kadang-kadang ya adik-adik di rumah juga kan, kalau lihat temennya, saudaranya punya mainan baru, kadang-kadang kita bisa rasa kepingin, betul kan? Ya. Nah, hari ini Lause mau cerita ada seorang raja. Wow. Raja tinggalnya di mana? Di castle. Di castle, di istana, betul. Kira-kira kalau raja rumahnya sudah bagus atau belum? Sudah besar belum? Punya semuanya. Oh betul, rajanya itu punya semuanya. Tapi raja yang dicerita ini ada satu yang dia kepingin tapi punyanya orang lain. Nah, mau tahu ceritanya? Mau tahu ceritanya? Mau. Nah, coba tanya teman-teman di rumah, mau tahu nggak? Mau tahu nggak ceritanya? Ayo kita dengerin sama Lause Caca. Nah, sebelum dengerin kita berdoa dulu ya. Ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong Tuhan, bantu kami untuk mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-21 tentang seorang raja yang bernama Ahab. Ini adalah Raja Ahab. Dia tinggal di istana yang sangat besar, sangat-sangat besar. Dan karena dia raja, dia punya semuanya. Pakaian yang bagus, makanan yang enak, tanah yang luas. Suatu hari, dia sedang di balkon istananya melihat-lihat pemandangan. Dan nampak di baris luar dinding istananya ada pemandangan yang sangat indah. Kebun anggur yang sangat-sangat bagus. Raja Ahab mulai berpikir, saya mau kebun anggur itu. Saya mau loh kebun anggur itu. Dengan segera dia mencari tahu itu kebun anggur punya siapa. Dia mau minta, dia mau beli. Ternyata itu punya Bapak Nabot. Bapak Nabot, boleh nggak aku beli tanah kebun anggur ini? Tapi Bapak Nabot pun menjawab, maafkan tuanku raja, tanah ini tidak untuk dijual karena ini milik keluargaku. Bapak Nabot menolak tawaran dari Raja Ahab
karena itu adalah kebun anggur milik keluarganya. Nah, karena mendengar penolakan dari Nabot, Raja Ahab pun kaget. Loh, padahal aku ini kan raja. Bagaimana mungkin dia tidak mau? Harusnya kan aku ini raja, kalau aku mau sesuatu aku harus dapat. Raja Ahab pun pulang. Hatinya sedih, dia mulai rasa marah. Dia terus kepikiran mengenai kebun anggur itu. Padahal ya dia punya tanah yang besar, istana yang bagus, makanan yang bagus, pakaian yang bagus, semuanya. Tapi sudah tidak ada artinya lagi buat Raja Ahab. Dia terus memikirkan, kepingin sekali tentang kebun anggur itu. Sampai dia bersedih dan tidak mau makan. Dan akhirnya pegawai-pegawai yang melihat hal itu menceritakan hal itu kepada ratu. Sang ratu bernama Ratu Isabel. Ratu Isabel ini bukanlah ratu yang baik, karena Ratu Isabel tidak percaya dan berdoa kepada Tuhan. Ratu Isabel mendengar cerita itu dan dia langsung berpikir, akan aku selesaikan masalah ini. Ini hal yang mudah. Hai Raja Ahab, kau akan kubantu. Tenang saja, kebun anggur ini akan jadi milik kita. Tahu nggak apa yang dilakukan Ratu Isabel? Dia menulis surat kepada pemerintahan dan menyatakan bahwa Nabot telah bersalah terhadap Tuhan dan Raja Ahab. Oh, kira-kira Nabot betulan bersalah nggak ya? Tidak. Jadi Ratu Isabel berbohong dan menuliskan surat seperti itu dan dimateraikan dengan capnya raja. Ketika pemerintah dan penguasa menerima hal itu, mereka pun kaget dan mereka pun pasti taat karena itu surat dari raja. Masa raja berbohong? Betul kan? Segera mereka mengumpulkan orang-orang dan mengambil Nabot karena Nabot bersalah katanya. Bahkan Ratu Isabel pun telah mengatur ada saksi 2 orang yang menyatakan bahwa Nabot itu bersalah. Wah, sungguh kebohongan yang luar biasa. Bahkan karena Nabot dianggap bersalah, dia dirajam dengan batu hingga Nabot pun meninggal. Dan Isabel melaporkan itu kepada Raja Ahab. Sudah, kau jangan bersedih lagi. Nabot sudah mati. Kau pergi saja, ambil kebun anggur itu. Wah, Raja Ahab senang sekali. Itu kebun anggur yang dia inginkan berhasil didapatkan. Wah, Ratu Isabel ini hebat. Dengan segera dia ambil kereta kudanya mengunjungi kebun anggur yang dia idam-idamkan itu. Dia tidak peduli bagaimana caranya Ratu Isabel membunuh Nabot. Dia tidak peduli apapun lagi yang dilakukan Ratu Isabel atau apapun caranya. Yang penting memuaskan dirinya sendiri. Kebun anggur ini jadi miliknya. Hahaha. Hahaha. Dia rasa dia raja yang paling hebat. Tapi Tuhan kirimkan Nabi Elia. Nabi Elia diberitahu oleh Tuhan untuk memperingatkan Raja Ahab bahwa apa yang dia lakukan itu dosa besar di hadapan Tuhan. Karena telah berbohong, karena telah menuduh, dan karena telah membunuh orang yang tidak bersalah, yaitu Nabot. Nabi Elia datang mengunjungi Ahab di kebun itu. Ahab pun kaget terhadap kunjungan Nabi Elia. Dan Nabi Elia langsung menyatakan bahwa, hai Ahab, kau bersalah. Kau telah mengambil darah orang yang tidak bersalah demi kebun ini yang seharusnya bukan milikmu. Raja Ahab ketika itu juga merasa takut dan gentar. Oh Tuhan, aku salah. Dan Nabi Elia menyatakan, kau akan dihukum oleh Tuhan karena dosamu begitu besar. Nah, dari cerita Raja Ahab tadi, apa yang bisa kita pelajari? Seorang raja, yaitu Ahab itu tadi, yang telah memiliki segala sesuatunya, menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, yaitu kebun anggur milik Nabot. Ketika kita menginginkan sesuatu,
Mungkin bisa saja kita kepingin mainannya teman kita yang baru, atau sepatu atau tas seperti yang punya teman kita yang belum kita miliki. Kalau hanya kepingin, itu tidak apa-apa. Tapi yang berbahaya ketika rasa kepingin itu berubah menjadi suatu perasaan yang bernama iri hati. Iri hati membawa kita melakukan hal-hal yang lebih menakutkan ataupun yang lebih berbahaya, yang dinamakan dosa itu tadi. Karena rasa iri hatinya mengingini kebun anggur yang bukan miliknya, yang tidak bisa dia dapatkan. Raja Ahab bersedih, ia murung, ia marah. Dan bahkan ketika Ratu Isabel tahu, Ratu itu menuliskan surat yang berisi kebohongan, mengatur hingga Nabot dihukum mati. Coba bayangkan, hanya karena menginginkan kebun anggur. Memangnya berapa sih kebun anggur itu luasnya dibandingkan istana Ahab yang begitu besar? Dibandingkan emas-emas yang dia miliki, dibandingkan semua pakaian indah yang dia miliki. Ini hanya kebun anggur. Raja Ahab itu punya kebun-kebun yang lain pasti, karena dia kan raja. Tapi karena kebun anggur yang tidak bisa dia miliki ini membuatnya dia merasa ingin yang berlebihan, yang membuatnya dia merasa ingin hingga iri hati, hingga dia melakukan dosa-dosa yang lain. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita berdoa kepada Tuhan. Kalau memang itu tidak bisa kita miliki, tidak apa-apa, tetap bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan sudah memberikan pada kita hal-hal yang lain. Tidak semua hal bisa kita miliki, tapi ada hal-hal yang sudah Tuhan kasih ke kita. Tuhan sudah berikan rumah, berikan papa mama, berikan saudara, mainan, pakaian, kita bisa sekolah, bisa makan. Semuanya itu juga dari Tuhan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita harus hati-hati. Tuhan, aku nggak mau iri hati. Tuhan, aku nggak mau berdosa. Karena ketika kita mengingini dan hingga kita iri hati, hati kita cenderung akan melakukan dosa. Di situ kita harus hati-hati. Jadi kita ingat bahwa ketika kita melihat sesuatu yang mungkin kita tidak miliki, yang mungkin kita inginkan, mari kita berdoa. Tuhan, aku ingin ini, Tuhan, aku ingin itu. Tapi ketika aku tidak bisa punya, tolong tenangkan hatiku Tuhan, supaya aku bisa tenang, supaya aku tetap bisa bersyukur. Kita mau ingat apa yang kita sudah miliki, bukan apa yang tidak kita miliki. Kita mau ingat, kita mau syukuri semua yang sudah Tuhan berikan buat kita, bukan apa yang kita tidak punyai. Mungkin sepatu yang baru, mainan yang baru, tas yang baru, dan lain sebagainya. Apapun itu, percayalah kalau Tuhan sudah memberikan yang baik untuk kamu. Dan setiap orang mempunyai berkatnya sendiri-sendiri. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita pada hari ini. Firman-Mu hari ini mengajarkan kami untuk kami berhati-hati ketika kami mengingini sesuatu. Jauhkan kami dari rasa iri hati Tuhan, karena iri hati dapat membawa kami ke dalam dosa. Ajar kami Tuhan ketika kami mengingini sesuatu, kami berdoa kepadamu. Kami bicara kepadamu Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk boleh mengingat dan bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Timothy sama Levia siap? Ya. Anak-anak di rumah siap? Pasti siap dong. Ikutilah secaca dulu. Keluaran. Yang keras dong. Keluaran. 20 ayat 17. Jangan mengingini milik sesamamu. Kalian bisa dengar? Oh, Timothy mau dengar suaranya. Oke, gerakannya coba ikutin Timothy. Jangan gimana? Oke, jangan mengingini milik sesamamu. Lagi ya, Keluaran 20 Keluaran 20 ayat 17. ayat 17. Siap?
Siap. 1, 2, 3. Jangan mengingini milik sesamamu. Sekali lagi. Jangan mengingini milik sesamamu. Teman-teman juga ikut, yuk. Sip. Untuk aktivitas hari ini berupa kuis. Nah, caranya gimana? Coba tanya Timothy dong. Oke, sekarang kalian bisa print. Kalau anak-anak sudah dengarkan ini, kalian bisa kerjain pasti. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita akan melakukan aktivitas untuk membuat gantungan seperti ini, bisa digantungkan di pintu. Bahan-bahan yang kita perlukan adalah kertas buffalo warna biru dan juga warna kuning, tutup kaleng, lem, gunting, penggaris, spidol, pensil, fotonya kalian, dan juga pita seperti ini. Yang pertama yang kita lakukan adalah ambil dulu kertas buffalo-nya, kita bagi dua. Yang biru ini sudah saya bagi dua, yang tinggal yang kuning dibagi dua. Kemudian dipotong. Sudah. Kita lakukan untuk yang buffalo warna biru terlebih dahulu. Buat lingkaran dengan tutup kaleng, ukurannya yang agak lumayan besar ya, tutup kalengnya. Kita buat lingkaran. Sudah. Kemudian ini kita sisakan sedikit. Kita bikin garis untuk di samping kanannya ini, sebelah sini 4 cm dan sebelah sini juga 4 cm. Kemudian untuk bagian birunya ini kita kasih juga 4 cm, ke bawahnya juga 4 cm. Sudah jadi seperti ini, kita gunting. Sudah jadi seperti ini. Langkah selanjutnya kita ambil kertas buffalo yang berwarna kuning, kita buat ukuran kita buat persegi panjang dengan ukuran 1,5 dan 2,5 cm. Kita buat 4. Ini saya sudah siapkan untuk potongannya. Ini 4 buah, kemudian 1,5 cm dan 3,5 cm itu 1. Kemudian untuk ukuran 1,5 cm, 9,5 cm juga dibutuhkan 1. Kemudian ini ukuran 2,5 cm dan ininya 12,5 cm. Total ada 7 kotak persegi 7 persegi panjang. Kita lem bagian kotak-kotaknya ini ke bulatan biru ini. Untuk ukuran yang 1,5 cm kali 3,5 cm itu di bagian atas. Kemudian yang untuk ukuran 2,5 cm 12,5 cm itu di bagian bawah sendiri. Kemudian untuk yang 1,5
1,5 cm dan 2,5 cm ada 4. Itu di sini. Dan yang untuk 1,5 cm kita taruh di tengah-tengah. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita akan tulis untuk di bagian atas, kita tulis jika, kanan kiri ya, tidak. Untuk baris kedua, hendaklah kamu katakan. Baris yang keempat, ya, tidak. Baris yang kelima, apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Oke, sudah ditulis semua. Setelah nulis semua, sediakan foto kalian, kemudian tempel di sini. Nah, sudah seperti ini. Ambil kertas buffalo yang tadi berwarna kuning, kemudian tempelkan seperti ini. Kemudian gunting, tapi sisahkan sedikit supaya kelihatan untuk lainnya. Nah, sudah jadi sekarang ini seperti ini. Kalau misalnya kalian mau melubangi, bisa di sininya dilubangi dan kemudian dikasih tali supaya bisa digantungkan. Jadinya seperti ini. Terima kasih. Oke, selamat mengerjakan. Have fun. Adik-adik, walau kita di rumah, jangan lupa memberikan persembahan ya. Kalian bisa tetap masukin di celengan, atau kalian bisa titip ke papa mama kalian, oke? Nah, sekarang sekolah minggu kita sudah mau selesai. Sebelum kita akhiri, yuk kita sama-sama nyanyikan Mars Sekolah Minggu GKA Eleon. Kami anak sekolah minggu GKA Eleon, berakar dan bertumbuh di dalam Tuhan, merenungkan firman-Nya tiap hari. Kami anak sekolah minggu GKA Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu GKA Eleon versi online. Bye.